Halo chess lovers, jumpa kembali dengan J Chess. Apa kabar chess lovers? Saya harap chess lovers dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini J Chess ingin menyampaikan bagaimana cara membuka lajur H. Ya, diawali dengan kuda F3, kemudian hitam memajukan pion C5, kemudian C4, selanjutnya adalah kuda F6. Setelah kuda F6, putih melangkahkan kuda C3, B6, kemudian E3, chess lovers. Ya, kemudian E6, masih membuka ditusuknya D4, ya, kemudian dijawab dimakan D4 oleh C5, kemudian E3 memakan D4, gajah diletakkan di B7, chess lovers. Ya, di pakunya kuda ya di F6, ya, dibela oleh gajah di E7, kemudian diletakkan gajah ke D3, kita mengadakan rokade, kemudian di sini mulai putih melakukan langkah-langkah ingin membuka lajur H, dimajukan pion ke H4. Ya, kuda diundurkan ke E8 oleh hitam, diadunya gajah dengan gajah. Tapi bagaimana seandainya hitam melakukan langkah yang lain terlebih dahulu dengan tusukan D5, dimakannya D5 oleh pion, ya, dimakannya oleh kuda, masih terjadi pengaduan, ya, tetapi gajah diundurkan ke C2, chess lovers. Kemudian hitam melangkahkan kudanya ke C6. Selanjutnya hitam sebenarnya mengharapkan gajah memakan gajah, tetapi kuda memakan kuda yang ada di D5. Ya, menteri memakan kuda di D5. Itu alternatif chess lovers ya. Baik, kita lihat kembali ke permainan awal, bahwa yang dilakukan oleh hitam tadi adalah kuda ke E8. Sekarang kalau seandainya pion mengancam gajah, justru dilindungi oleh menteri di C1, diharapkan memang pion memakan gajah, kuda diletakkan di G4, ingin mengadu lagi gajah dengan gajah, ataupun pion memakan gajah, diharapkan memang untuk putih dan hitam mengharapkan gajah memakan gajah. Tapi apa yang akan terjadi chess lovers? Ya, justru ya, kita lihat kembali ya, dengan adanya dibukanya kuda, ya, seandainya memang gajah dimakan oleh gajah, maka menteri memakan gajah, kemudian menteri putih diletakkan di F4, ya, kemudian didorong oleh pion untuk melindungi kuda. Itu tidak akan terjadi pembukaan lajur ke chess lovers kalau memang keinginan hitam dilayani oleh putih. Ya, kita kembali chess lovers, kita lihat dari partai awal antara Spielman melawan hitam pegang oleh Kurdin pada tahun 1984. Ya, kita kembali ke posisi partai sebenarnya, Spielman yang memegang putih melawan Kurdin yang memegang buah hitam. Ya, hitam mengadakan rokade, chess lovers. Ya, kita lihat pembukaan lajur ini
memang sepintas belum terlihat, tetapi rencananya memang dari putih itu ada. Ya, kita kembali, kita saksikan justru putih tidak melayani memakan gajah, diajukan D5 Kurdin, kemudian hitam meletakkan kudanya di A6, menteri di E2, kemudian masih diusirnya gajah untuk tidak bercokol di situ, tapi memang sengaja dikorbankan Just Lovers untuk membuka lajur ya. Benteng ke D1, kuda ke C5. Seandainya hitam tidak ke C5, mungkin saja kalau dilayani kemauan putih ya, sekarang pion memakan gajah di G5, maka pion memakan pion di G5 ya, kemudian gajah memakan pion, selanjutnya kuda memakan gajah, menteri memakan kuda yang ada di G5. Just Lovers, apa langkah selanjutnya? Karena lajur H telah terbuka, maka putih akan menandangkan belalai gajahnya di H7 cek, kemudian raja ke H8, H ke-8. Just Lovers, sangat rawan sekali bagi hitam, tetapi langkah selanjutnya justru mengusir menteri terlebih dahulu di peta tersebut, kemudian menteri dilarikan ke F6. Apa langkah selanjutnya Just Lovers? Ini sangat kritis sekali, berbahaya. Cek, opening ya, open check, kemudian pengorbanan akan terjadi oleh putih di H8 cek, maka mau tidak mau raja akan memakan benteng yang ada di H8. Selanjutnya menteri akan melenggang kangkung di H5 dan cek, kemudian diletakkan di H7 checkmate Just Lovers. Ya, menarik bukan Just Lovers? Demikian Just Lovers, satu partai contoh dalam variasi pengorbanan menciptakan lajur terbuka H. Semoga bermanfaat dari J Chess. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.